مرحبا أهلا النوادي. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan mulia Nabi kita tercinta Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarga beliau, sahabatnya dan umatnya, yang sama-sama kita muliakan para imam Masjid Al-Munawwar, wabil khusus Al-Ustadz Sholih Sakola, Al-Ustadz Hasan yang juga sudah hadir, seluruh pengurus Masjid Al-Munawwar dan jamaah yang hadir di malam yang mulia ini. Nah, sebenarnya hari ini kita mau bahas bacaan-bacaan surat di dalam Al-Quran yang dibaca oleh Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Cuma karena hujan yang bawa itu tidak datang, jadi insyaallah pertemuan depan saya bagikan semuanya, ya mungkin berapa puluh, termasuk kepada para asatiza, daripada tartib surat-surat tersebut. Dan memang Imam Haddad hanya menyusun surat-surat di solat jahar saja. Jadi solat al-maghrib, wal-isya dan subuh. Nah itu 7 hari penuh. Hari Senin bacanya apa di solat maghrib, hari Selasa surat tertentu juga dipilih oleh beliau, dan itu punya fadilah yang sangat besar karena disusun oleh seorang ulama yang sudah tidak diragukan keilmuan dan ibadahnya. Nah, solat yang kita tahu ada dua, ada yang suratnya dibaca oleh imam jahar namanya, ada yang suratnya tidak dibaca, surat sir namanya, sirriyah. Jadi kalau zuhur, asar, sunnahnya tidak dikeraskan suara. Tapi kalau maghrib, isya, subuh, sunnahnya dikeraskan suara. Di 2 rakaat pertama dari solat maghrib, isya, dan juga 2 rakaat solat subuh. Kenapa bisa ada 2 cara yang berbeda? Kenapa tidak semua jahar saja sekaligus? Atau tidak semua solat, atau semua solat sir semuanya? Ternyata berkaitan dengan sejarah. Memang hikmahnya ini ada dari 2 sisi. Dari sisi pandangan para asfiya dan para fuqaha. Kalau para fuqaha, mereka menyebutkan, di antaranya ada seorang syekh ulama besar namanya Syekh Ali Ahmad Al-Jarjawi Al-Hambali. Beliau menulis satu kitab berjudul Hikmatu Tasri' wa Falsafatuh. Di dalam kitab tersebut beliau jelaskan kenapa solat zuhur itu dibaca tidak jahar, tidak keras suratnya, dan solat asar juga demikian. Alasannya adalah ketika kaum muslimin disyariatkan solat itu di Makkah, dan sebelum kewajiban solat 5 waktu sudah ada perintah solat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diikuti oleh para sahabat. Di waktu zuhur dan asar, di situ aktivitas orang-orang musyrik itu sangat aktif di hari itu, di waktu itu, sehingga khawatir ketika mereka sholat suaranya terdengar, karena orang-orang musyrik mereka masih memusuhi Rasul dan melarang melakukan ritual ibadah, sehingga ibadah dan dakwah di fase awal Islam itu sembunyi-sembunyi, dakwanya sembunyi-sembunyi, sholat juga sembunyi-sembunyi, zikir juga sembunyi-sembunyi, termasuk juga di dalam membaca Al-Quran juga sembunyi-sembunyi. Adapun di waktu maghrib, di waktu isya, di waktu subuh, tradisi yang ada di zaman itu, mereka biasanya tidur di waktu itu, sehingga mengeraskan suara untuk membaca Al-Quran dan mengeraskan suara ketika sholat
itu tidak memiliki efek negatif bagi kaum muslimin. Ternyata ini dipatenkan oleh Allah menjadi syariat dan sunnah yang sampai hari ini kita amalkan. Itu kenapa ada sholat jahriyah, ada sholat sirriyah. Itu secara historis. Oleh sebab itu ada firman yang Allah Ta'ala firmankan di surat Al-Isra ayat 150. Di situ Allah tegaskan, wala tajhar bi sholatika, jangan kalian mengeraskan suara kalian membaca surat di dalam solatmu. Wala tukhafits biha, dan juga jangan terlalu pelan. Artinya baca dalam hati juga tidak boleh. Wabtagi baina dzalika sabila, tapi bacalah dengan tawassut, tidak terlalu keras, tidak terlalu pelan, sedang. Ayat ini diturunkan ketika Nabi ada di kota Makkah Al-Mukarramah, karena pada waktu itu larangan ini berlaku ke solat yang Nabi lakukan sebelum solat wajib 5 waktu. Ayat ini masuk di kota diturunkan di kota Makkah karena berkaitan dengan peristiwa Isra. Surat Al-Isra, surat Al-Isra itu membahas tentang Isra-nya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum Nabi mukim di kota Madinah. Dan sirriyah ini berlaku bukan hanya solat, tapi juga doa. Para sahabat Nabi itu ketika mereka berdoa, ketika di Makkah itu semuanya doanya tidak mengeluarkan suara, khawatir terdengar oleh orang-orang musyrik dan bisa membahayakan diri mereka. Di surat Al-A'raf ayat 55 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ud'u rabbakum tadarru'a wa khufyah, berdoalah kepada sang pencipta kalian dengan bersimpuh, dengan kerendahan, wa khufyah, dan dengan suara yang pelan. Sebagian orang salah memahami ayat ini sehingga kaum muslimin dari kalangan Wahabiyah itu melarang kita zikir dengan mengeluarkan suara, karena salah satu pemahamannya ayat ini. Padahal ayat ini diturunkan di Makkah. Ketika Nabi di Makkah semuanya itu sir, dakwah sirriyah. Nanti ada fasenya jahriyah di Makkah juga, tapi fase-fase awal semuanya sir, secara sembunyi-sembunyi. Salatnya sembunyi-sembunyi, dakwanya juga sembunyi-sembunyi, berdoa juga sembunyi-sembunyi, zikir juga secara sembunyi-sembunyi, sehingga semuanya harus pelan, tidak mengeluarkan suara. Tapi ketika Nabi sudah pindah ke Madinah, di sini sudah jahar, sudah diperintahkan untuk berdoa, kemudian doanya itu keluar suara sehingga orang muslim mengaminkan doanya. Ini hadis diriwayatkan di dalam kitab Al-Mustadrak dari Imam Al-Hakim yang lahir tahun 321 Hijriah, wafat 405 Hijriah, dari seorang sahabat bernama Habib bin Maslama Al-Fihri. Habib bin Maslama Al-Fihri menyatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, majtama'a qaumun muslimun fayad'u ba'duhum wa yu'amminu ba'duhum illa istajaballahu du'aahum. Tidaklah sekelompok kaum muslimin mereka berdoa, sebagiannya berdoa, sebagian mengaminkan doanya. Jadi ada yang membaca, ada yang mengaminkan. Nah, ketika Nabi katakan ada yang berdoa dan ada yang mengaminkan, otomatis doanya bersuara. Karena dari mana dia bisa mengaminkan kalau tidak ada suara? Kemudian Rasulullah SAW bersabda, doa yang semacam ini, ada yang berdoa dan ada yang mengaminkan, itu punya potensi diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala jauh lebih besar dibanding doa sendiri. Makanya Nabi katakan illa istajaballahu du'aahum. Kalau doanya berjamaah, ada yang berdoa, ada yang mengaminkan, maka Allah akan mengijabah doa mereka. Nah, ini terjadi ketika Nabi sudah hijrah. Tapi kalau di awal-awal dakwah, awal-awal perintah untuk menyampaikan agama Islam, semuanya sirriyah.
Kemudian zikir juga demikian. Zikir juga secara diam-diam ketika di Makkah, tidak mengeluarkan suara. Tapi ketika sudah hijrah, di situ sudah keluar suara. Makanya di dalam Sahih Al-Bukhari yang disusun oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya, yang lahir 194 Hijriah, wafat 256 Hijriah, ada hadis mauquf. Hadis mauquf itu wa ma adaftu ila ashabi min qaulin wa fi'lin fahuwa mauqufun zukin. Ucapan perbuatan sahabat itu namanya hadis mauquf. Ibnu Abbas menyatakan inna raf'a sauti, ya, inna raf'a sauti bidzikri hina yansarifun nasu minal maktubah kana ala ahdin nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya mengeraskan suara dengan standar yang normal, ya, bukan keras berteriak. Sesungguhnya mengeraskan suara dengan zikir ketika orang-orang selesai melaksanakan sholat itu terjadi di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu riwayat dijelaskan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani yang lahir tahun 773 Hijriah, wafat 852 Hijriah, dalam kitab Fathul Bari mengatakan wa fihi dalilun ala jawazi al-jahr bidzikr aqibas shalah. Riwayat tersebut menunjukkan diperbolehkan zikir dengan suara keras sehabis sholat 5 waktu. Itu pernyataan ulama hadis. Ketika mereka memahami teks, itu mereka tahu ketika dilarang mengeraskan suara itu di Makkah. Tapi ketika sudah tidak ada bahaya untuk zikir, maka diperbolehkan kita mengeraskan suara dengan batasan yang normal, bukan berteriak. Karena ada larangan nanti disalahpahami lagi. Ada orang berzikir suaranya keras, kemudian Nabi mengkritik cara berzikirnya. Kata Nabi itu satu perbuatan yang salah. Dipahami berarti zikir suara keras itu dilarang oleh Nabi. Ternyata dijelaskan oleh Syekh Yasin Al-Fadani, Nabi melarang zikir suara keras di hadis tersebut karena orang itu zikirnya berteriak. Ya, otomatis berteriak tidak diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam berzikir. Nabi melarang itu. Tapi zikir yang suaranya keras itu dianjurkan oleh para ulama. Bahkan Imam Suyuti menulis satu kitab membahas tentang masalah zikir dengan suara yang keras. Beliau tulis sebuah kitab berjudul Natijatul Fikr fil Jahri Bidzikr, yang membahas kebolehan zikir dengan suara yang keras. Muncul ulama setelahnya asal dari India, namanya Syekh Muhammad Abdul Hayy Al-Hindi. Beliau menulis kitab tentang dalil-dalil zikir dengan suara yang jahar, suara yang keras. Itu nama kitabnya Sibahatul Fikr fil Jahri Bidzikr, dan ditahqiq oleh Syekh Abdul Fattah Abu Guddah. Nah, di situ mereka kumpulkan dalil-dalil bahwa zikir secara berjamaah itu boleh. Zikir dengan suara yang terdengar itu boleh. Yang dilarang itu adalah berteriak dalam zikir. Yang dilarang itu berteriak dalam doa, dan itu tidak mungkin kita lakukan hal itu, ya, kecuali orang yang tidak faham. Kemudian di dalam Al-Quran selalu menggunakan kata berjamaah ketika berzikir. Alladzina yadhkuruna Allah, mereka senantiasa berzikir. Kalau mereka berarti bukan satu orang, mereka itu banyak. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala dzunubihim. Kemudian berzikir bebas, dalam keadaan berdiri boleh, dalam keadaan duduk juga boleh, dalam keadaan berbaring juga diperbolehkan. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Bahkan tafakur juga di dalam firman berjamaah. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Kemudian di dalam Sahih Muslim, riwayat ini dikeluarkan oleh Imam Muslim, ada sekelompok sahabat, mereka sedang duduk bersama sambil berzikir dan mengingat dan bersyukur akan nikmat Islam yang telah Allah berikan kepada mereka. Di saat itu mereka lakukan, Nabi sallallahu alaihi wasallam
tiba-tiba keluar dari kamarnya menghampiri mereka. Nabi bertanya, kalian sedang apa? Mereka mengatakan, kami sedang berzikir, menggunakan kata nazkurullah. Artinya apa? Kami berjamaah sedang berzikir, sedang mengingat nikmat Allah. Jadi itu bentuk jamaah, artinya zikir berjamaah. Apa yang Nabi nyatakan setelah mendengar jawaban mereka? Nabi katakan, tadi Jibril turun datang kepada saya. Amalan yang kalian lakukan, zikir secara berjamaah, itu Allah Ta'ala banggakan amalan kalian di hadapan malaikat. Innallaha yubahi bikumul malaikah. Sesungguhnya Allah membanggakan kalian di hadapan para malaikat. Amalan apa yang mereka lakukan? Zikir secara berjamaah, nazkurullah. Kalau riwayat dari Ibnu Mas'ud yang mengatakan kalau zikir berjamaah itu adalah perbuatan menyimpang, dapat dosanya begini, macam-macam itu riwayat lemah. Riwayat itu lemah, dibawakan ini. Yang anti zikir berjamaah, anti doa berjamaah, dibawakan ini riwayat, padahal riwayat ini riwayat yang tidak diterima. Yang kedua, kalaupun riwayat ini sahih seandainya, tapi kan riwayat satu orang sahabat. Seorang sahabat punya fatwa belum bisa dijadikan hukum paten dalam Islam. Dia harus kumpulkan juga fatwa-fatwa sahabat yang lain. Karena sesama sahabat juga ada ikhtilaf, ada perbedaan pendapat dalam masalah hukum dan masalah-masalah lainnya. Maka ulama usul sudah membuat kaedah, kalau mau mengambil referensi hukum, kalau sumbernya hanya satu, itu mutlak dari Nabi. Kalau Nabi Muhammad boleh sendiri mengatakan ini, ya itu mutlak, gak ada yang bisa lawan. Tapi kalau sahabat masih ada ikhtilaf, kecuali pendapat mayoritas sahabat dijadikan hukum. Pendapat sahabat perorangan tidak maksum. Maksum itu artinya tidak mutlak kebenarannya 100%. Namanya maksum. Kalau para nabi maksum, kalau pendapat Nabi Muhammad maksum. Tapi kalau kesepakatan sahabat maksum. Kalau sahabat secara beramai-ramai sudah menyatakan hal itu, kita wajib ikuti. Tapi kalau masih ada beda, yang sahabat ini mengatakan boleh berzikir seperti ini, yang ini mengatakan tidak boleh, maka caranya harus ditarjih, diseleksi pendapat yang paling kuat dan paling mayoritas memang baru diambil hukumnya. Gitu. Jadi kalau kita dengar nih, ada dai menyampaikan ini riwayat dari Ibnu Mas'ud, sahabat Nabi Muhammad melarang zikir berjamaah, itu riwayat lemah. Riwayat lemah tidak bisa dijadikan hukum. Ya, tidak bisa dijadikan hukum. Sudah begitu, riwayat hadis ada zikir berjamaah. Kenapa tidak bawa riwayat hadis yang dinyatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nah, ini salat dan juga doa dan juga zikir itu suara jahar dengan keras, itu satu hal yang dimasru'iyah, disyariatkan di dalam agama Islam. Kemudian disebutkan di dalam zikir juga, di dalam zikir dan doa ada etika dan adab. Etika dan adab di dalam berdoa dan berzikir. Kalau kita berdoa, etikanya yang pertama, ketika berdoa kita harus berusaha untuk fokus di dalam doa. Pikirannya tidak kemana-mana. Karena diterimanya doa, salah satu unsur yang paling penting itu adalah masalah hadir hati, atau kita kenal dengan istilah khusyuk. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yaqbal," ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima doa seseorang min qalbin ghafil, dari hati orang yang lalai. Jadi orang yang lalai, pikirannya tidak konsentrasi, tapi dia doa, itu doanya terkatung-katung. Kemudian yang kedua, kalau doa harus yakin Allah ijabah doa itu. Nabi katakan dalam hadis, ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dan kalian yakin doa itu diijabah. Jadi kalau doa jangan ragu, oh kayaknya. Makanya kata insya Allah dalam doa tidak boleh dipakai. Insya Allah itu kan bahasa masih ragu.
Ini mudah-mudahan. Kita kalau terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu, mudah-mudahan Allah terima saya punya doa. Jangan begitu. Mudah-mudahan Allah terima. Jangan. Yakin kalau doa. Ya Allah, berikanlah ini. Engkau maha kuasa. Engkau mampu begitu. Kalau ada syak fit doa, ada ragu dalam doa, maka doa itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi katakan, ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dalam keadaan kalian yakin doa kalian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan memang amalan-amalan yang dikhususkan untuk umat Islam, kalau kita lakukan sendiri dengan berjamaah, itu ketika berjamaah kita lakukan punya keutamaan yang lebih. Kita sholat sendiri dengan sholat berjamaah, mana lebih besar pahalanya? Sholat berjamaah. Kenapa? Ada unsur perkumpulan. Bahkan di dalam hadis Nabi katakan 27 derajat perbandingan dengan sholat berjamaah dengan sholat sendiri. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Sholatul jama'ati tafdulu ala sholatil fadhi bi 27 darajah." Sholat berjamaah lebih besar fadilahnya dibanding sholat sendiri 27 derajat. Apa yang membedakan sholat itu pahalanya lebih banyak berjamaah? As-Sayyid Ahmad Al-Ghomari, seorang ahli hadis, beliau menyatakan di dalam kitabnya Al-Jama'atu Rahmah, orang mukmin kalau berkumpul berjamaah rahmah, Allah turunkan rahmat. Ini hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau berikan komentar, seluruh amalan yang dilakukan oleh orang-orang beriman, yang dilakukan oleh orang muslim, kalau dia berjamaah, apapun bentuk amalannya, pasti fadilahnya lebih besar daripada sendiri. Seperti apa tadi? Doa. Saya doa sendiri. Tapi kalau doanya berjamaah, ada kemungkinan satu orang khusyuk, atau kemungkinan ada satu orang itu yang derajatnya dekat di sisi Allah. Kita punya doa sebenarnya terkatung-katung, tapi berkat dia mengaminkan, maka doa kita diterima. Karena fadilah apa? Berjamaah. Makanya ada ungkapan mengatakan, ya, tidaklah orang-orang beriman berkumpul, orang-orang muslim berkumpul dalam satu majlis yang baik, kalau mereka jumlahnya 40 orang, pasti salah satu itu wali Allah. Kalau kita berkumpul melakukan satu kegiatan yang baik, kita zikir berjamaah, kita doa berjamaah, itu kalau 40 orang, ini ungkapan dari para ulama, 40 orang muslim berkumpul, pasti salah satunya ada wali Allah. Ini berapa orang ini? Nah, jadi kalau amalan berjamaah itu baik, semuanya baik. Coba lihat hadis yang sahih riwayat Imam Muslim dan Abi Daud. Dalam hadis Nabi katakan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatsluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihim sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaika wa dzakarahumullahu fi man indah. Coba lihat kalimat Nabi katakan, majtama'a qaumun, tidaklah berkumpul satu kaum. Satu orang kah banyak atau banyak? Banyak. Tidaklah berkumpul satu kaum di dalam masjid fi baitin min buyutillah wa yasluna kitaballah, dan mereka menggunakan kata mereka banyak, dan mereka membaca Al-Quran, wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka saling tadarusan Al-Quran. Ini tadarusan Al-Quran dilakukan berjamaah. Tadarus Al-Quran itu bagaimana sih? Yang satu baca, yang satu simak, bergantian, atau bisa kita buat secara bergiliran, tapi secara berjamaah. Ini fadilah hanya khusus membaca Al-Quran secara tadarus berjamaah. Baru Nabi katakan kalau itu dilakukan dapat sakinah, turun ketenangan, turun rahmatnya Allah, hadir malaikat, dan nama-nama mereka disebut oleh Allah di hadapan malaikat. Fadilah apa itu? Fadilah berjamaah. Jadi kalau kita lakukan berjamaah itu ada fadilah, begitu.
Itu khususnya untuk umat baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau zikir berjamaah fadilahnya lebih, doa berjamaah fadilahnya lebih, solat berjamaah fadilahnya lebih, membaca Al-Quran secara berjamaah fadilahnya lebih. Tidak ada yang salah itu berjamaah dalam melakukan amalan-amalan ibadah. Bahkan di dalam riwayat Muslim, Nabi SAW bersabda, "Ma min muslimin atau ma min rajulin muslimin yamut." Tidaklah seorang muslim meninggal dunia, fayaqumu ala janazatihi arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'a illa syafa'ahumullahu fih. Ini riwayat yang sahih dari Nabi kita SAW. Nabi katakan kalau ada seorang muslim meninggal dunia, lalu jenazahnya disolatkan oleh 40 orang. Banyak tidak? 40 orang. 40 orang doakan dia, solatkan jenazahnya, melainkan Allah Ta'ala berikan syafaat. Mereka bisa memberikan syafaat kepada jenazah tersebut kalau 40 orang minimal, dengan syarat la yusyrikuna billahi syai'a, mereka tidak mensekutukan Allah dengan apapun. Ini Imam Malik, kita kenal Imam Malik bin Anas, imam Daril Hijrah yang lahir tahun 93 Hijriah, wafat 179 Hijriah. Gurunya Imam Syafi'i, Profesor Dr. Said Muhammad bin Alwi al-Maliki, menyebutkan dalam kitab Syaraful Ummatil Muhammadiyah, beliau itu bermukim di masjid di kota Madinah, dan aktivitas ibadahnya solat 5 waktunya di Masjid Nabawi. Kalau ada yang meninggal dunia, itu beliau tidak langsung solatkan, Kalau orangnya sedikit tidak mau beliau katakan tunggu dulu orang banyak. Orangnya sudah banyak, paling minimal 40, karena beliau tahu hadis ini. Kalau sudah ada 40 orang, baru beliau solatkan. Makanya beliau selalu menentukan waktu solat jenazah itu selesai solat wajib. Karena kalau solat wajib kan orang banyak, jangan cari di luar waktu solat, karena ada syafaat kalau makin banyak. Kalau 40, kalau kita kalikan yang hadir 80, atau kalikan lagi seterusnya, berapa banyak syafaat bagi jenazah tersebut. Dengan sebab apa? Al-jamaah, berjamaah. Itu yang dimaksud oleh Nabi, al-jama'atur rahmah. Kemudian beliau memberikan aturan saf harus hitungan ganjil. Saf solat jenazah itu hitungannya ganjil, jangan genap. Satu saf, kalau memang hanya ada satu saf, atau 3, hitungan ganjil, untuk mendapatkan ziyadatul khair, tambahan kebaikan karena ittiba kepada Rasul. Imam Malik ketika melakukan hal itu pasti amaliannya orang-orang Madinah, karena rujukannya itu adalah amal amalia orang-orang Madinah. Orang-orang Madinah lakukan itu pasti amalia sahabat. Sahabat lakukan itu pasti amalianya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu. Jadi caranya begitu, berjamaah. Berjamaah rahmat dari semua sisi di dalam agama Islam. Itu. Juga disebutkan setiap zaman, setiap masa ada yang namanya wali abdal. Ini wali abdal jumlahnya sepanjang zaman 40 orang. Kalau ada yang meninggal diganti lagi 1, genap 40 orang. Itu berjamaah, tidak pernah pisah. Di dalam hadis yang disahihkan oleh Imam Suyuti dari Imam Ahmad bin Hanbal, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-abdal bisyam, wali-wali abdal ada di negeri Syam. Ini menunjukkan ada yang namanya wali. Ini hadis sahih. Bukan hanya satu ulama hadis yang keluarkan, banyak ulama hadis yang keluarkan. Imam Tirmizi juga riwayatkan, Imam Suyuti juga riwayatkan, Imam Ahmad juga riwayatkan. Apa kata Nabi? Al-abdal bisyam, wali-wali abdal ada di negeri Syam.
Negeri Syam sekarang masuk 4 negara. Suriah, Libanon, Jordania, Palestina. Nabi katakan, Al-Abdal bisyam wahum arba'una rajula. Mereka jumlahnya 40. Idza mata ahadu minhum, apabila salah seorang dari mereka ada yang meninggal, abdalahullah makana. Allah ganti lagi satu wali abdal untuk kumpul bersama mereka, jumlahnya harus 40. Apa manfaat adanya 40 orang yang sepanjang zaman ini ada? Mereka punya manfaat. Yang pertama, adanya mereka Allah turunkan hujan. Dosa-dosa kita ini bisa menghambat turunnya hujan. Kalau hujan tidak diturunkan, yang terjadi apa? Kematian. Air, apalagi di Jazirah Arab. Nah, mereka kalau hujan tidak turun, mereka 40 orang ini berdoa agar Allah turunkan hujan. Allah turunkan hujan. Kita punya dosa begitu besar, Allah ingin turunkan bala yang begitu besar. Ada 40 orang ini berdoa, Allah kurangi itu bala yang tadinya sangat besar, karena berkat mereka berdoa, itu Allah kurangi. Itu yang jelaskan Nabi Muhammad, Rasul yang menjelaskan bahwa wali abdal tugasnya seperti itu. Nah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika berkonflik dengan Muawiyah, beliau di Irak, Muawiyah di Damaskus. Pengikut-pengikut Imam Ali mencaci maki orang-orang Syam. Apa kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang diriwayatkan oleh Syekh Yusuf An-Nabhani dalam kitab Jami'u Karamatil Awliya? Kata Sayyidina Ali, ya ahlal Irak la tasubbu ahla Syam fa inna fihim al-abdal. Wahai penduduk Irak, jangan kalian mencaci maki penduduk Syam, karena di tengah-tengah mereka ada wali-wali abdal. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, wali-wali abdal jumlahnya 40, sepanjang zaman 40. Tidak pernah Allah Ta'ala kurangi dari jumlah tersebut. Kalau mereka sudah tidak ada, ya selesai ini. Itu yang namanya hari kiamat muncul kalau mereka sudah meninggal. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis, apabila ahlul baitku sudah punah di bumi ini, falyantadir sa'ah, maka tunggulah hari yang dijanjikan, yaitu hari kiamat. Jadi ahlul bait sudah tidak ada, wali-wali abdal juga sudah tidak ada, maka yang terjadi adalah hari kiamat. Nah, ini beberapa riwayat tentang keutamaan berjamaah. Jadi kalau berjamaah itu kita mendapatkan pahala yang lebih yang Allah berikan kepada kita. Zikir berjamaah, solat berjamaah, doa berjamaah, membaca Al-Quran berjamaah, kemudian mensolatkan jenazah secara berjamaah. Jadi kalau ada yang meninggal, caranya begitu. Tunggu tuh masjid melaksanakan solat wajib, jenazahnya di bawah. Habis solat orang masih banyak, solatkan. Tapi kalau bukan di waktu solat, orang sedikit. Kecuali memang dia yakin ini banyak orang yang solatkan, walaupun tidak harus menunggu solat 5 waktu. Nah, itu tidak masalah. Tapi orang ini kasihan, tidak ada yang kenal. Orang ini kasihan, sedikit yang melayat. Nah, keluarganya harus cari momentum waktu menyolatkan jenazah selepas solat 5 waktu, berharap dapat doa dari banyak orang, dapat syafaat kalau 40 orang itu. Nah, ini hadis-hadis tentang masalah berjamaah. Wa qala muallif rahimahumullah, kemudian disebutkan bacaan-bacaan yang kita baca suratul Fatihah juga memiliki makna berjamaah, karena menggunakan kata kami di dalam surat Fatihah. Padahal kita membaca masing-masing sendiri-sendiri, tapi artinya di situ yang kita baca mewakili dengan kata kami. Kita tidak bisa mandiri untuk melakukan satu amal baik. Kita tidak bisa mandiri.
Kita butuh itu gabungan amalan dengan amalan yang orang lain. Maka salah satu hikmah salat berjamaah itu, kalau ada satu yang khusyuk, semua tidak khusyuk. Karena satu ini khusyuk, semuanya diterima karena sebab satu orang yang khusyuk. Kalau salat berjamaah, kalau semuanya tidak khusyuk, sudah berusaha semuanya tidak khusyuk, tapi karena mereka sudah berjamaah, Allah terima salatnya. Itu luar biasa. Oleh sebab itu, Said Ahmad Al-Ghomari mengkritisi satu riwayat hadis yang mengatakan bahwa perbedaan itu rahmat. Ikhtilafu ummati rahmat. Perbedaan umatku itu adalah rahmat. Beliau mengkritisi Said Ahmad Al-Ghomari. Kenapa? Karena konten dari hadis tersebut, isi dari hadis tersebut bertentangan dengan riwayat yang lebih sahih, yang dimana Nabi katakan al-jama'atu rahmah, berkumpul itu rahmat. Tapi di hadis yang ini mengatakan perbedaan itu rahmat. Perbedaan itu membawa tafarruq, perpecahan. Sehingga sebagian ulama ya mengatakan ini hadis yang ditolak. Namun yang lain coba mengkompromikan. Tidak, ini maksudnya perbedaan pendapat ulama itu rahmat. Sehingga ada kitab berjudul Ikhtilaful Ulama Rahmah. Perbedaan ulama itu rahmah. Nah, ini dijadikan makna yang hakiki bukan perbedaan pendapat, tapi keluasan hukum, wus'ah. Al-Imam Ahmad bin Hanbal punya murid menyusun kitab. Ternyata kitab yang disusun oleh muridnya itu isinya kesepakatan ulama. Tidak ada perbedaan ulama, semuanya sepakat. Kitab ini disodorkan kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Wahai Imam Ahmad bin Hanbal, ini kitab saya. Dibaca oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Harusnya kan bagus, kitab isinya kesepakatan, gak ada perbedaan pendapat. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, ini kitab tidak bagus. Kitab ini tidak bagus. Datang murid yang kedua. Murid yang kedua menyusun kitab, isinya dari awal sampai akhir perbedaan pendapat para fuqaha tentang masalah hukum. Yang A bilang begini, yang B bilang begini. Isinya perbedaan. Disodorkan kepada Imam Ahmad. Dibaca oleh Imam Ahmad, mengatakan ini baru bagus kitab. Yang kesepakatan tidak bagus, yang perbedaan beliau katakan bagus. Kemudian beliau jelaskan, saya mengatakan kitab yang pertama ini tidak bagus, yang isinya kesepakatan, maka nanti menyusahkan umat Islam. Ini agama, dia tidak hadir di zaman kita saja, dan tidak hanya ada di Irak ini agama, atau di Jazirah Arab. Ini agama akan berkembang ke penjuru dunia. Sehingga kalau hukumnya, hukum syariat itu hanya membatasi satu hukum, maka akan menyusahkan umat Islam. Makanya saya katakan kitab kesepakatan ini tidak bagus. Contoh, kalau misalnya satu hukum saja yang dipakai akan menyusahkan kita. Di antaranya ya, sekarang kita alami ini, alkohol dalam fikih disebutkan khomar. Khomar itu mazhab Syafi'i najis. Khomar hukumnya najis. Dikaji oleh seorang dokter namanya Wahba Az-Zuhaili dalam kitabnya Mi'yarul Halal wal Haram. Beliau bahas itu. Alkohol yang ada di minyak wangi, yang ada di deodoran, itu kandungan alkoholnya namanya etanol. Etanol ini yang ada di khamar menurut beliau. Etanol ini ada yang di khamar. Artinya kalau kita gunakan itu deodoran, mazhab Syafi'i najis, solat tidak sah. Solat tidak sah. Minyak wangi juga begitu. Sudah kalau minyak wangi masih gampang. Ada kan minyak wangi non alkohol. Tapi kalau deodoran itu alkohol. Deodoran cari yang non alkohol susah. Kemudian orang yang di rumah sakit apalagi, kalau mau suntik itu menggunakan etanol, sehingga itu najis. Kalau mazhab Syafi'i najis mutlak.
Ternyata mazhab Hanafi mengatakan tidak najis. Ia mengatakan yang najis itu adalah perbuatan meminum khamar itu. Khamar itu dianggap najis maknawi, bukan hakiki. Itu. Kalau kita gunakan satu mazhab ini, kerepotan kita. Deodoran ya, ada deodoran non alkohol, susah. Kita gunakan itu deodoran. Kita gunakan itu minyak wangi, kebanyakan alkohol minyak wangi. Obat-obatan juga ada kandungan alkohol dan seterusnya. Ini contoh kalau kita berpegang satu hukum. Kalau tidak ada khilaf, repot kita. Yang kedua, kalau kita berangkat haji, kalau kita tawaf, mazhab Syafi'i bersentuhan dengan wanita sengaja atau tidak sengaja, kulit dengan kulit sentuh batal wudu. Kalau lagi haji itu berapa banyak orang seperti itu, ada perempuan di situ. Batal tawaf itu harus dalam keadaan berwudu. Nanti belum sampai satu putaran batal wudu lagi, balik. Hanya dari pagi sampai malam belum tuntas itu tawaf, kena batal wudu. Tapi biasanya kita apa? Berpindah pendapat, bukan berpindah mazhab ya. Itu istilah berpindah mazhab, kita ikut semua. Berpindah pendapat dari salah satu pendapat mazhab Maliki, bukan berpindah mazhab. Kita tetap Syafi'i. Kan muncul sekarang sok-sokan campur-campur mazhab atau tidak bermazhab. Datang dari luar bawa mazhab baru, bawa Hambali, bawa Hanafi. Padahal seluruh buku-buku, seluruh guru-guru yang ada sejak dahulu semuanya mengajarkan mazhab Syafi'i. Kalau berpindah mazhab ke mazhab yang lain selain Syafi'i di Indonesia, dia akan kesulitan. Yang pertama, cari guru susah. Wah, tempatnya Syafi'i dari dulu. Bukan berarti mazhab lain salah, tidak. Tapi penempatannya salah. Buku-bukunya juga Syafi'i. Akhirnya datang kontras dengan mazhab yang ada. Dan itu dilarang sendiri oleh Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah punya kitab namanya Al-Musawwadah. Di situ beliau riwayatkan seorang ulama Hambali namanya Abu Ya'la, Al-Qadi Abu Ya'la. Al-Qadi Abu Ya'la mazhab Hambali, ada di Irak. Datang seorang murid mau belajar, ditanya oleh Qadi Abu Ya'la, "Kamu tinggal di mana?" "Saya tinggal di sini, di sini." Tahu beliau, "Oh, di situ mazhab Syafi'i. Kau jangan belajar sama saya Hambali. Kalau kau belajar sama saya, kau pulang ke kampung halaman, muncul dua masalah. Yang pertama, mereka yang ada di kampungmu akan berpikir kau membawa ajaran baru, karena pasti ada hal-hal yang berbeda dalam ibadah. Yang kedua, ilmu kamu tidak bermanfaat, karena tempat kamu tinggal mazhab Syafi'i. Kalau kau bawa Hambali, mereka tidak belajar kepadamu. Jadi jangan belajar sama saya." Itu kata Abu Ya'la. Kemudian Abu Ya'la tunjuk itu belajar kepada sang guru sana, itu Syafi'i. Biar ilmu kamu manfaat, kemudian pulang tidak bawa ini masalah di kampung dan tempat tinggalmu. Tapi zaman sekarang jadi masalah karena seperti ini tidak dipraktekkan. Semuanya ngotot mau dia benar, lebih salah lagi semuanya salah, dia sendiri yang benar. Yang luar biasanya lagi, ya mereka mengatakan istilahnya sesat. Kalau kita dituduh bid'ah, itu semuanya kita dituduh sesat. Dan hati-hati, ini kalau tidak terbukti, yang bicara kena dia. Dia sendiri yang jadi sesat. Dia sendiri yang kalau dia tuduh kafir, jadi kafir kata Nabi. Man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma. Siapa yang mengatakan kepada saudaranya wahai kafir, maka tuduhan itu kalau tidak terbukti kembali kepada yang berbicara. Itu. Nah, jadi ini Ibnu Taimiyah riwayatkan dalam kitab Al-Musawwadah. Itu harusnya seperti zaman dulu. Kalau pulang, guru-guru yang ada di Jazirah Arab, mereka tanya dari mana? Dari Indonesia, dari Jawa. Oh, belajar Syafi'i. Dulu begitu. Dari mana? Dari India, belajar Hanafi. Dari mana? Dari Cina, belajar Hanafi. Dari mana? Afrika, belajar Maliki. Ini dulu kalian bawa pulang. Ini kalian kuasai, kalian mau tambah ilmu lain tidak apa-apa. Tapi ketika pulang, yang ini yang kalian harus kenalkan, ini yang harus kalian ajarkan. Makanya luar biasa. Ini menunjukkan ulama ini punya wawasan luas.
Makanya Said Maliki mengatakan manittasa'a ilmuhu khalla inkaruhu. Manittasa'a ilmuhu khalla inkaruhu. Orang kalau wawasannya luas, ilmunya luas, dia sedikit sekali menyalahkan orang lain. Tapi kalau sedikit-sedikit salah itu menandakan pemahamannya sempit, kata Said Maliki. Kadang-kadang juga lucu, bilang tidak pernah Nabi lakukan. Kau hidup di zaman Nabi, kau tahu. Jadi kadang-kadang tidak tahu dibilang tidak ada. Dia punya standar dirinya nih. Kalau dia tidak tahu itu artinya tidak ada. Ini kan ngaco. Ini yang buat rusak. Semua yang dilakukan oleh para ulama terdahulu dan kita lakukan sekarang turun-temurun, itu semua punya landasan orang tua-tua kita semua. Gak ada yang buat inovasi sendiri. Cuma bedanya kalau zaman dulu kebanyakan yang mereka belajar, mereka praktek walaupun tidak tahu di kitab mana itu. Tapi kalau zaman sekarang kita sekolah, kita bongkar, oh ternyata benar apa yang mereka lakukan ada di kitab. Begitu. Nah, Said Maliki itu Al-Maliki itu madhab, bukan faham. Profesor Dr. As-Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani. Ini gurunya ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Kalau kita pergi ke Jawa, pesantren-pesantren, kiai-kiai kebanyakan murid beliau. Para habaib juga kebanyakan murid beliau. Beliau walaupun mazhab Maliki, tapi tidak ada tuh lulusan Indonesia keluar mazhab Maliki, gak ada. Gak ada yang keluar jadi mazhab Maliki. Padahal guru beliau ini, Said Maliki ini mazhab Maliki. Kenapa demikian? Ternyata beliau mempraktekkan metode ulama terdahulu. Kalau kalian dari Indonesia, mazhab kalian sejak dahulu Syafi'i, ya kalian belajar kepada saya mazhab Syafi'i. Dan beliau kuasai 4 mazhab. Kalau santri-santrinya dari Indonesia, yang beliau bahas kitab-kitab Syafi'iyah, para ulama Syafi'iyah, tidak dibahas mazhab Maliki, padahal beliau Maliki. Kalau muridnya ada yang dari India, beliau mengajar Hanafi. Kalau ada di Afrika, beliau mazhab Maliki, diajarkan Maliki. Karena beliau tahu, kalau seperti ini metodologinya pulang tidak bawa masalah, tidak bawa problem. Tapi kalau zaman sekarang sudah tidak. Yang di sana bawa Hambali, pulang dia ke Indonesia, di kampungnya Syafi'i, sholat subuhnya kunut dari dulu. Datang dia mengatakan itu bid'ah, itu kan kurang ajar. Padahal apa? Mazhab Syafi'i sunnah kunut di sholat subuh. Mazhab Maliki sunnah. Hambali Hanafi tidak disunnahkan. Tapi karena dia ngotot bawa 2 pendapat dari Hambali dan Hanafi, dia katakan itu bid'ah, jadi masalah. Ini kemarin kan di Lombok tuh, pesantren dibakar. Pesantren As-Sunnah namanya. Ya, di Nusa Tenggara kalau tidak salah itu. Itu kan sebabnya ustadz yang ada di situ ceramahnya itu menghina makam wali yang sering dikunjungi oleh mereka. Itu tradisi ziarah ke makam para wali sudah lama di situ. Di NTB itu ada nama organisasi namanya Nahdlatul Wathon. Nahdlatul Wathon itu adalah kiai yang dirikan namanya Guru Zainuddin. Ini belajar di Makkah di zaman itu. Nah, mereka punya tradisi sama seperti NU, Nahdlatul Ulama, sama seperti ahli sunnah ziarah kubur. Nah, ini ustadz mengatakan orang-orang yang ziarah ke kuburan wali itu kuburan wali itu tempat tai anjing. Dari mana Islam mengajarkan begini? Akhirnya mereka marah, datang ke pesantren dibakar. Itu. Jadi ada sebabnya itu pesantren dibakar. Nah, dakwah seperti ini tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Itu. Kalau seandainya yang dakwah seperti ini ada di zaman dulu, bukan Wali Songo yang datang ke Nusantara, bukan dai-dai mereka yang datang dai-dai model begini, itu masih Hindu sampai sekarang nih Indonesia. Karena datang pasti diusir. Karena baru datang sudah salahkan tradisi budaya orang. Dalam metodologi dakwah para Wali Songo, walaupun salah, ada strategi dakwah. Disampaikan dengan baik. Ada nilai-nilai budaya yang baik dipertahankan. Ada budaya-budaya yang berlawanan dengan syariat dirubah dengan cara yang baik. Begitu. Guru tua Habib Idrus bin Salim Al-Jufri waktu datang ke Palu,
itu kan masih ada tradisi sabung ayam, sebukelai ayam. Datang beliau, situ ada raja juga senang sabung ayam. Akhirnya dilapor kepada raja, wahai raja, ini ada seorang dai dari Timur Tengah, dari Arab. Dia datang bawa ajaran Islam, yang salah satunya ajaran Islam melarang, mengharamkan sabung ayam. Padahal itu tradisi di situ. Dipanggil guru tua. Ketika menghadap, ditanya oleh sang raja kepada guru tua, apakah benar ajaran Islam kalian itu mengharamkan sabung ayam? Kata guru tua, tidak. Boleh. Oh begitu, akhirnya senang dia. Tapi malam harinya guru tua berdoa, meminta maaf kepada Allah. Kemudian waktu berjalan itu sabung ayam tetap guru tua diizinkan berdakwah. Sampai pada akhirnya raja memanggil guru tua untuk sabung ayam. Akhirnya guru tua beli ayam potong. Raja punya ayam jago. Diadakanlah perlombaan ayam milik raja dengan ayam milik guru tua. Kata raja, ini ayam potong. Ini yang biasa buku lainnya ayam yang jago. Namanya ayam apa tuh kalau ayam jago tuh? Iya, ayam itu dah Bangkok dan sebagainya. Guru tua mengatakan, coba dulu raja, jangan dulu protes, coba dulu. Saya punya ini walaupun ayam potong, dia jago. Akhirnya nyabung ayam. Punya guru tua menang. Heboh itu waktu itu. Mulailah raja tertarik dengan guru tua. Diundang ke rumah, di situ akhirnya dinikahkan dengan putrinya raja. Guru tua tinggal sesaat di situ, raja memperhatikan ibadahnya luar biasa, akhlaknya baik, raja masuk Islam. Kalau rajanya sudah Islam, masyarakatnya gampang dibawa Islam. Kata Ibnu Khaldun, dinul muluk ala dini ra'iyati. Dinul ra'iyati ala dinil muluk. Agamanya rakyat ikut agamanya raja. Kalau rajanya muslim, rakyatnya juga muslim. Ketika semuanya sudah muslim, baru diperkenalkan itu. Ini loh ternyata ini haram, tidak baik begini-begini. Mereka tinggalkan. Begitu cara dakwanya ulama terdahulu. Tapi kalau baru datang haram ini. Ini bid'ah. Wa kullu dhalalatin finnar. Wah ini ingkar, ini diusir. Kalau zaman dulu diusir, Islam gak bisa masuk, gak bisa gitu. Jadi fikih itu digunakan, tapi juga ada namanya tasawuf, ada namanya siasat juga digunakan, hati nurani juga digunakan, akal juga digunakan. Gak boleh terpaku dengan satu teks yang dia paksakan harus ikut teks itu, gak boleh. Ada metodologi begitu. Nah itu diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna ba'da tafarraqa ma'zuma wa la tajal minna wa la minna syakil mahruma. Allahumma nadhi qulubana 'ani ta'alluqi biman dunak waj'alna min qaumin tuhibbunak subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Wa lafu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.